Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Susilo di Rut Pupuk Kalimantan Timur. Kali ini saya ingin menyampaikan episode dari hati ke hati yang ketiga yaitu tentang 11 item aset temuan OJK. Tentang 11 item itu cukup complicated ya, banyak hal yang bisa kita angkat terkait itu yang perlu diketahui, agak complicated dan jelimet. Oleh karena itu mungkin perlu beberapa episode ya. Episode yang pertama ini yang mungkin yang paling prinsip ya, yaitu terkait status 11 item itu. Saya akan mulai dengan kronologis dulu ya. Jadi mungkin Pak Susilo ingat ya, ketika kasus saya bergulir ya, kemudian dana pensiun itu diaudit oleh BPKP dan diaudit oleh OJK. Nah, terkait dengan OJK itu, OJK menemukan ada 11 item aset yang diinvestasikan oleh pengurus Dapen itu yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat investasi, sehingga harus dikeluarkan dari aset investasi dana pensiun. Nah, ini di satu sisi merupakan suatu dalam tanda petik pelanggaran, tapi di satu sisi merupakan blessing in disguise. Karena saya ingat waktu itu sekitar saya sudah bebas di tahun 2019, staf itu bilang kepada saya, ini kita krisis cash flow Pak. Dalam beberapa bulan Dapen nggak bisa lagi membeli anuitas untuk pensiunan. Jadi ini kondisi yang sangat luar biasa ya, luar biasa buruknya ya. Nah, kita harus apresiasi terhadap pendiri pada saat itu atas dasar 11 item yang keluar dari aset investasi Dapen ini. Pendiri Pupuk Kaltim memberikan PSL kedua dalam jumlah yang cukup besar, 500 miliar. Ini bisa menyelesaikan masalah dua hal sekaligus. Pertama, tentu saja masalah cash flow. Dengan 500 miliar itu Dapen PKT secara cash flow sudah menjadi sehat. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah turunnya cadangan 20% yang selama ini di demo oleh pensiunan dan karyawan, yang menyebabkan saya masuk berproses hukum ya. Dengan 500 miliar ini, maka cadangan itu bisa dinaikkan dan didistribusikan sehingga bisa diredam atau bisa diselesaikan masalahnya. Nah, kemudian saya dapat info lagi dari staf, itu aset yang 11 itu sudah keluar dari Dapen. Bukan hanya keluar dari aset investasi, tapi juga keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Nah, ini yang karena bukan hanya dari staf, itu dari pendiri juga menyebutkan bahwa aset itu sudah jadi milik pendiri. Karena aset itu menjadi milik pendiri lah, PSL itu bisa dikeluarkan, karena pendiri menjadi tidak rugi. Karena aset-aset itu aset-aset produktif, aset-aset bagus ya, Menteng Park, Borneo Bay, macam-macamnya. Tapi saya melihat bahwa ini tidak bisa dibenarkan secara hukum, peraturan. Saya menanyakan secara resmi tertulis dengan pengurus, tidak direspon dengan baik, tidak ada jawaban. Maka saya menyurati OJK. Alhamdulillah OJK mau menanggapi dengan berdiskusi atau melalui Zoom. Berdiskusi melalui Zoom. Dan karena melalui Zoom, alhamdulillah saya bisa merekam ya. Karena saya tidak melalui HP, tapi melalui komputer gitu. Anak saya yang bisa merekam itu.
Dari situ saya mengetahui bahwa keluarnya aset lain-lain, aset 11 item itu dari aset lain-lain dana pensiun itu tanpa sepengetahuan OJK. Jadi pada saat diskusi itu ketahuan langsung bahwa OJK tidak tahu. Karena ketika namanya Ibu Sestri ya meyakini pada saat itu tidak, pasti aset itu masih di aset lain-lain Dapen. Kemudian Bu Sestri menanyakan stafnya, tolong cek kalau tolong jawab pertanyaan ini, karena dia yakin tidak keluar dan memang tidak boleh keluar sebetulnya. Ternyata si Elok stafnya mengatakan bahwa item-item itu sudah keluar dari aset lain-lain Dapen. Nah, ini ada rekamannya, nanti saya akan jabarkan sebagai berikut. Begitu tambahannya, Bu. Jadi mohon tadi yang 11 item tadi mohon gimana, apakah sudah ada infonya, Bu? Yang tadi mengenai asetnya Pak, masih di aset lain-lain Pak. Belum keluar, masih di aset lain-lain posisinya Pak. Oh ya, udah. Berarti informasi yang saya terima salah. Oke, kalau gitu. Elok ya, mana Elok? Ya Bu, Silakan Lok ditanggapi yang mengenai asetnya tadi. untuk aset lain-lain ini sudah tidak dicatat, dicatat di aset lain-lain Bu. Nah, itu tidak dicatat Bu. Saya kira itu pelanggaran OJK, peraturan OJK. Tidak boleh PSL itu melepaskan aset. Ya, kalau Bapak ada indikasi pelanggaran, kalau menurut saya ya bisa ini saja Pak, gitu ya. Kira-kira apa? Tapi kalau menurut kami nih Pak, kalau memang dia tidak sesuai dengan kriteria aset lagi, memang itu diperkenankan Pak. Sesuai dengan keluar dari aset lain-lain, berkenan. Kalau ini Pak, kita melihat kepada standar akuntansi Pak. Kalau ini masalah pencatatan, itu Bapak cek nanti ke akuntansinya. Bagaimana akuntannya dalam melakukan audit. Nah, nanti dicek. Kan akuntan ya Pak ya, yang ngecek nih memastikan mengenai aset. Karena untuk memasukkan aset dalam laporan keuangan kan harus ada kriterianya tuh Pak. Kriteria apa dia bisa dicatat dalam laporan keuangan, kapan saatnya dia dihapus, itu ada ketentuannya di standar akuntansi keuangan. Nanti itu Bapak cek. Saya nggak bisa ngecek Bu, saya berkomunikasi aja udah susah. Yang bisa ngecek tuh OJK. Makanya saya informasikan ke OJK, ini ada laporan staf. Apa betul? Kalau betul melanggar apa enggak? Ya, kalau memang dia sudah tidak memenuhi kriteria dalam pengertian aset, Pak, itu tidak melanggar. Aset investasi iya. Kalau aset lain-lain, apakah keluar dari aset lain-lain dengan PSL itu? Aset Pak, itu ada kriterianya untuk masuk dalam laporan keuangan. Iya, sekarang sudah keluar dari aset lain-lain. Itu melanggar apa tidak? Itu tinggal Ibu lihat laturannya aja kan. Ya, Bapak ini saya kira nih posisi Bapak tidak memaksa kami juga ya untuk memberikan pendapat ya. Saya minta dicek ya. Iya, itu pasti Pak. Jadi Bapak artinya begini Pak, kalau begini Bapak seolah-olah meragukan pengawasan yang kami lakukan. Gitu. Ya boleh kan kami meragukan. Iya. Kemudian yang juga menguatkan lagi beberapa saat setelah Zoom itu, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, muncul di koran berita yang sangat mengejutkan ya. Beritanya adalah Dapen Pupuk Kaltim membeli saham hantu. Tentu ini cukup heboh ya. Tapi ya itu sebentar aja orang udah lupa ya. Saya ingin menjelaskan kenapa itu terjadi. Dugaan saya karena OJK khawatir dipersalahkan ya dalam hal ini, maka OJK memerintahkan kustodian yang mendaftarkan aset-aset dana pensiun itu untuk mengembalikan aset saham DAJK dan LCGP. Karena itu yang bisa dilakukan oleh OJK. Kalau yang lain-lain di luar jangkauan OJK kan. Mereka tidak tahu atau tidak teliti, ternyata DAJK itu kan sudah di-unlist dari bursa. Tapi karena diperintahkan untuk dikembalikan ya KSE mengembalikan itu ke sehingga seolah-olah Dapen PKT itu membeli saham hantu. Karena asetnya yang sudah di-unlist kok kembali menjadi aset Dapen PKT. Ini salah satu bukti bahwa memang OJK
dalam tanda petik berusaha cuci tangan ya. Nah, yang penting kita ketahui sadari dalam hal ini bahwa memang aset-aset itu keluar dari aset-aset Dapen PKT itu menyalahi aturan dan undang-undang. Baik yang lama apalagi yang baru. Kalau yang lama itu termaktub dalam asas-asas dana pensiun, yaitu asas-asas keterpisahan. Aset-aset dana pensiun itu terpisah dari aset-aset pendiri. Artinya dalam arti ini tidak boleh keluar masuk, tidak boleh aset, apalagi yang perlu dijaga itu aset-aset Dapen itu menjadi aset-aset pendiri, itu sama sekali nggak boleh itu. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 lebih tegas di pasal 169 ya, menyatakan bahwa dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan aset-asetnya ke pendiri. Jadi sudah tegas sekali. Jadi kondisi ini menurut saya harus segera diperbaiki. Nah, mengapa Dapen PKT berani mengeluarkan aset-aset itu? Itu adalah karena rekomendasi KAP Junaidi. Nah, waktu itu karena tidak saya tekan terus OJK, akhirnya OJK mempersilahkan saya menanyakan ke KAP-nya. Nah, saya betul-betul besoknya mendatangi KAP. Karena nggak ada pihaknya, Pak Junaidi nggak ada, berada di luar, maka diskusi melalui telepon. Dan itu saya rekam juga, itu ada rekamannya. Dan KAP memang mengakui bahwa itu memang merekomendasikan itu karena KAP menganggap terjadi take over terhadap aset-aset itu sudah digantikan oleh PKT, maka itu harus dikeluarkan dari Dapen dan dalam hal ini akan menjadi asetnya PKT. Itu diakui oleh KAP. Nah, KAP-nya saya tanya itu kan PSL, Pak, Past Service Liability, bukan take over. Dalam Dapen tidak ada istilah take over. Ternyata KAP-nya itu tidak paham, tidak mengerti istilah PSL itu, dia nggak tahu. Dia menganggap Dapen itu seperti ya perusahaan yang lain seperti PT dan sebagainya bisa terjadi take over. Padahal dana pensiun itu punya aturan-aturan tersendiri yang berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Itu yang menguatkan. Kemudian jadi saya ingin mengingatkan bahwa ini terjadi pelanggaran undang-undang, bahkan pelanggaran berat ya. Itu kalau pemindahan aset itu, walaupun ini sebelumnya telah terjadi pertolongan ya, dalam tanda petik oleh pendiri terhadap kondisi Dapen PKT. Nah, sekarang saatnya sebetulnya untuk mengembalikan aset-aset itu ke Dapen kembali, itu yang benar. Jangan ke YKT. Kalau ke YKT mah tetap melanggar itu. YKT bukan, itu masih bagian dari perusahaan. Dia harus kembali ke dana pensiun PKT dan sekaligus dalam hal ini menyelesaikan masalah AJS, restrukturisasi AJS, dengan seperti usulan saya sebelumnya, membentuk dana pensiun baru. Dibentuk dana pensiun baru, aset-aset ini kembali ke Dapen dan dipisahkan menjadi aset-aset dana pensiun baru. Itu penyelesaian yang sangat-sangat baik ya. Di satu sisi bisa menyelesaikan masalah aset-aset yang secara undang-undang melanggar, di sisi lain dapat menyelesaikan masalah asuransi jiwasraya. Jadi saya kira itu ya, kalau mau tahu apa aset-aset itu, aset-aset 11 item itu, ada 3 adalah aset yang menjadikan saya menjalani proses hukum, yaitu saham LCGP, saham DAJK, dan kondotel di Bali. Itu kenapa jadi proses hukum? Karena dianggap
investasinya atau prosedurnya dilanggar ya, dan dianggap repo. Tetapi kan kemudian dalam pengadilan ya tidak terbukti ya. Hakim mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu justru yang sangat baik untuk melindungi Dapen ya. Sangat baik dan tidak ada repo, itu tidak ada. Kemudian yang 8 lagi itu aset yang besar itu adalah Menteng Park, kemudian apartemen Borneo Bay di Balikpapan, kemudian ada kondotel satu lagi di Bali juga tapi di Watu Jimbar, kemudian ada Hotel Indolux di Jogja, kemudian ada tanah Bekasi, ada tanah di Jogja, ada Hotel Beleza, dan ada Hotel Butik. Jadi itu 11 item, tapi yang besar itu ada 5 tadi yang masalah terkait aset-aset itu nanti akan ada saya ungkapkan lagi penjelasannya bagaimana mengupayakan kembali aset-aset itu atau memberdayakan aset-aset itu mungkin dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan atau pemahaman yang lebih baik ya dari Pak Susilo sebagai pendiri dana pensiun, sehingga dalam memutuskan sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang benar ya, yang akurat ya, yang korek ya. Jangan hanya mendengar dari sisi yang satu, tapi cobalah dengarkan juga dari penjelasan saya yang betul-betul mengalami apa yang terjadi di dana pensiun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.